Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Aureli Moremans usai mengungkapkan kabar mengenai kesehatan mentalnya. Melalui akun media sosial, Aureli mengungkapkan jika ia mengalami depresi akut. Aureli bahkan berusaha menjelaskan jika ia sudah merasakan gejala depresi akut ini sudah beberapa tahun belakangan ini sebab ia merasa hidupnya hampa. Jadi beberapa tahun terakhir ini semangatku untuk hampir segala hal tuh hilang aja. Aku tetap kerja terus kok. Sementara itu, aktor Chico Jericho dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya mendadak drop. Menurut pihak terkait, Chico mengalami demam tinggi, tekanan darah drop, hingga harus mendapat perawatan khusus di ruang ICU. Dan setelah menjalani pemeriksaan, dokter memvonis Chico menderita sakit sepsis atau infeksi akut. Beruntung pola hidup suami Putri Marino itu memiliki hobi berolahraga dan pola hidup sehat membuat kondisinya cepat pulih. Aktor senior Dorman Borisman disebut-sebut sedang sakit setelah divonis sakit stroke. Menurut Sukawati istrinya, penyakit stroke Dorman terjadi sejak ia sempat terjatuh di kamar mandi usai menerima tamu di rumahnya. Namun demikian, saat ini menurut Sukawati, kondisi kesehatan Dorman kini berangsur membaik. Itu 2018, itu saya Pak Dorman lagi break syuting, rencana kan mau masuk RCTI. Terus baru bikin sampel, scene terakhir, kata saudara besok syuting Bu, hari Minggu jangan deh, saya capek banget karena baru menyelesaikan film, belum tidur. Nah, hari Minggu itu istirahat rencana. Pagi-pagi habis ada tamu, kalau nggak salah Pak RT, ngobrol lah. Tamunya pulang, beliau ke kamar mandi. Begitu keluar, di depan kamar mandi sudah gitu. Kata di klinik nggak bisa. Akhirnya kata keponakan saya, Tante bawa ke UGD rumah sakit besar saja. Coba lari ke rumah sakit terdekat di Harapan Bunda lah, itu ternyata stroke pertama itu katanya agak telat juga bawanya, tapi alhamdulillah sih maksudnya nggak sadar tapi kesininya terus sembuh. Sukawati merasa senang karena salah satu pemeran dalam film Manusia 6 Juta Dolar bersama Warkop DKI itu sempat dinyatakan sembuh dari sakit stroke dan sudah bisa beraktivitas, menjalani hobinya, naik sepeda meski Dorman dalam keadaan sakit mata akibat glukoma yang dialaminya. Kembali setahun kemudian kalau nggak salah, beliau masih tetap tuh naik sepeda walaupun beliau itu penglihatannya nggak lihat. Tapi dia hafal dengan jalur-jalur jalanan. Dia hobinya keliling tuh ke perumahan BHP, kemana, kadang-kadang hilang kemana nih. Tahu-tahu ke Taman Mini, padahal beliau matanya nggak begitu lihat. Hafalnya itu memang cepet nangkep, kayak gitu. Nggak tahu sih, katanya sih kayak seperti glukoma atau gimana, tapi terus stroke kedua tahun berapa gitu ya, jadi hasil labnya bagus.
Terus besok paginya kan begitu udah pulang saya bawa ke rumah sakit mata di Rawamangun, langsung dioperasi, alhamdulillah bisa lihat. Itu iya, dia juga ada ginjal juga, diabetes juga, seperti itu. Itu karena saya memang mengurus sendirian. Anak saya satu, berdua, tapi dia kan harus kerja, jadi istilahnya saya sendiri kan di rumah, hampir dari pagi sampai malam gitu. Jadi karena orangnya tiduran kan saya angkat, setiap hari saya angkatin, saya didudukin ke kursi roda, saya ajak jalan ke taman atau kemana refreshing seperti itu. Oh banyak, ya udah terapi akupuntur, udah macam apa aja sudah semuanya. Ya yang nggak ada hasil yang sekarang ini, yang jadi pas setahun yang lalu persis nih bulan puasa, waktu itu puasa pertama itu jadi mulanya jatuh sama saya berdua, jadi diangkat jatuh. Ya mau bagaimana lagi, karena orangnya kan ingin bangun. Saya bilang saya lagi lemah, nggak bisa ngangkat berat kan, tapi ingin bangun, ya sudah bismillah gitu. Tapi pada waktu mau mengembalikan jatuh berdua. Terus dari bulan puasa kemarin itu, setahun yang lalu dirawat, terus tidak sadar di ICU 3 minggu, dipulangkan dengan keadaan seperti di ICU gitu, dirawat sendiri di rumah. Alhamdulillah lepas ini juga GNT, itu pakai selang makanan, bisa lepas semua, ini juga lepas karena beliau juga stres pakai itu. Saya berusaha suapin sendiri, dokternya nggak percaya kalau aku bisa kasih makan, saya videoin tuh masih bisa ngunyah, masih bisa makan. Nah terus kesininya itu kena dekubitus, luka tekan, jadi ini kakinya harus tadi yang sebelah kanan itu karena diselimutin kan nggak kelihatan ya, malah ini dalam 2 hari ini malah sudah menghitam. Tapi saya lagi kan kemarin dirawat juga nih terakhir di rumah sakit haji, karena rumah sakit penuh semua, yang terdekat di rumah sakit haji. Terus harus dirawat sendiri dekubitusnya. Untuk tindakan berikutnya agak riskan, dokter nggak berani karena kan sudah banyak penyakitnya, terus sudah lansia, jadi kan resiko tinggi. Jadi masih belum ada pertimbangan lah kayak gitu. Jadi ya sudah, katanya dirawat sendiri, saya terima. Sukawati juga memuji sosok suaminya merupakan sosok suami yang baik hati dan tak pernah marah pada anak dan istri. Karena dia ini sudah dari bulan puasa kemarin ini, terus tiba-tiba beliau sudah tidak bisa komunikasi. Masih, dan dia memang orang diam, jadi nggak pernah rewel, nggak pernah ini itu gitu. Makan nggak pernah protes. Apa yang ada kalau nggak suka ya nggak pernah protes. Suka dimakan, nggak suka nggak usah, nggak pernah ngomong apa-apa. Iya, dia nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah ngobrol kita. Dia hobinya baca. Ya enggak, buku apa aja, buku kebudayaan, buku seni, buku agama, buku apa aja, mau hobinya. Kalau udah kerja udah baca itu dia udah seperti itu. Cumanya saya dikasih duit, saya bilang, Mas duitnya habis. Ya sudah, besok kalau ada lagi gitu. Iya, paling jawabnya seperti itu, nggak pernah marah. Maunya kamu duitnya dikemanain? Nggak pernah, belum pernah sama sekali. Buat saya Bang Dorman itu komplit ya,
Dia sebagai bapak yang bagus, yang baik, suami yang baik, jadi guru banyak orang, termasuk saya. Kalau saya hitung dari sejak awal ketemu sampai sekarang itu ya sudah 40 tahun saya berguru sama abang, baik berguru secara akademik maupun secara ya guru kehidupan buat saya itu. Ya semuanya baik sih, orang nggak pernah rewel, nggak pernah ini, nggak pernah protes, nggak pernah marah. Lain sekali, nggak pernah apa-apa. Bener nggak bohong, nggak pernah. Di film itu ya benar-benar dia memainkan karakter yang dipercayakan oleh sutradara untuk dimainkan gitu. Jadi buat saya itu abang berhasil ya sebagai satu aktor, terutama ketika dia memerankan etnis Batak yang abang bilang itu alat-alat musik segala rupa, terus sound system, terus buku-buku, udah kamu bawa aja, dia bilang gitu kan, kamu di sana banyak murid. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat abang kan gitu, jadi ilmu yang manfaat gitu kan. Nah makanya saya selalu mengajarkan kepada adik-adik, salah satu adab yang memang harus kita jaga itu adalah menghormati guru, menghormati orang tua. Dengan cara apa? Mengamalkan ilmu apa yang diajarkan sama abang. Dan ilmu buat saya dari abang itu adalah ilmu kesederhanaan. Dia itu benar-benar seorang tokoh yang tidak jumawa, rendah hati, tidak rumongso kalau orang Jawa bilang itu, tidak merasa. Dia itu orang hebat, ya kan, orang hebat. Tetapi dia tidak merasa, ya biasa aja gitu. Nah sekarang ini yang saya sesali itu adalah, kalau boleh saya agak sedikit melo gitu loh,